Indonesia. Keren Kayak juga sih. Negara Indonesia kita. itu banget cuy, Iya, dari yang kayak- Eugene itu tadi kan. Keren sih. kayak kampak Primbas. Primbas ya. Itu apa itu? Itulah intinya. Itu apa itu? Kalian itu penasaran gak sih sama yang namanya zaman batu waktu masa praksara? Aku penasaran, jujur aku penasaran. Mau tahu nggak? Mau. Nah, kebetulan aku mau bahas tentang zaman batu tua. Biasanya dikenal namanya tuh Paleolitikum. Apa itu Paleolitikum? Paleolitikum itu berasal dari bahasa Yunani palaios yang berarti purba dan litos. Artinya sih batu gitu. Oh, kayak era-eranya batu gitu ya. Zaman batu. Iya, kayak malin kundang. Lama ya. Iya, udah lama. Di masa zaman Paleolitikum itu ada yang namanya masa berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan. Oh, jadi itu tuh kayak sumber ininya dia ya, mereka sumber utamanya mungkin ya mencari makanan. Iya, mereka tuh mengumpulkan makanan itu dengan alat yang batu keras gitu, batu kasar lah. Apa serpi-serpihan terus bongkah-bongkahan. Iya, nanti dibongkah-bongkah gitu, makanya itu namanya zaman batu tua. Oh, itu kayak sebagai senjata buat memburu gitu. Kayak perkembangan alat-alat dari batu lah gitu. Oh iya. Mereka iya. jadi tahu kalau ternyata batu bisa jadi alat gini gitu loh. Pinter ya? Iya, canggih coy. Dari dulu tuh udah canggih sebenarnya. Itu tuh udah kejadian lumayan lama. Lama banget deh. Lama banget. Kayak udah 12. Dari kapan ya? 12.000 tahun yang lalu. Itu mana ya? Aku belum lahir gak sih? Bahkan sejak munculnya manusia purba pertama. Oh my Gila sih. god. Lama banget sih. Bahkan 20 tahun udah lama ya, apalagi 12.000. Iya, 20 tahun. Wah, Iya kayak ngelebihin Indonesia mah jadi apa ya itu ya? Itu masih lautan itu kayaknya. Oh, masih di lautan kali ya. berarti sekitaran udah berapa tahun ya? Tahunnya udah berapa itu? Udah berabad-abad itu. Udah berabad-abad sih Iya seharusnya. ya, udah 12-an ribu. Oh iya. Aku juga pernah denger, kalian tahu Eugene Du Bois kan? Pernah denger? Peneliti loh, yang peneliti itu. Tahu nggak sih yang peneliti yang suka nginiin purba-purba gitu? Oh iya. Aku sih dengernya gitu ya. Nah, dia itu pernah ke Indonesia juga loh. Oh, buat apa? Dia buat nyari missing link, kayak missing linknya manusia purba gitu. Jadi dia itu datang itu pas tahun 1887 dengan berstatus tenaga medis. Dia itu punya 2 alasan loh kenapa dia ke situ. Apa tuh? Penasaran banget. Kalian tahu juga Charles Darwin kan? Itu juga sama-sama peneliti. Oh iya. Kalau nggak salah tuh teorinya tentang manusia purba yang berasal dari kera gitu. Iya, betul banget. Jadi dia itu percaya sama punyanya Charles Darwin, teorinya dia. Nah, dia juga percaya kalau peneliti juga harus kayak Turun langsung ke lapangan turun gitu. langsung ke lapangan buat nyari si itunya pada zaman itu ya, meneliti. Nah, terus pada tahun 1887 kan dia ke Indonesia. Dia itu punya 2 alasan kenapa dia mau ke Indonesia. Padahal si Charles Darwin ini ngasih taunya itu kayak dia kan mengemukakannya itu kayak gorila gitu loh, gorila yang dari Afrika. Kera yang dia maksud itu gorila dari Afrika. Nah, tapi si siapa namanya Eugene Du Bois itu dia tuh bertentangan gitu, rada bertentangan. Kayak Dia kurang setuju gitu ya. Iya, dia lebih memilih kera, orang utan gitu-gitu. Dia lebih percaya. Nah, dia itu percaya karena 2 alasan. Apa tuh? Pertama, karena kera itu keras, orang utan gitu-gitu kan kebanyakan di Asia Tenggara. Indonesia bagian Asia Tenggara kan. Iya, masuk Asia sih. Nah, yang kedua pada abad 19 banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba
yang di mana itu ditemunya di gua, sedangkan Indonesia kaya banget saat banyak gua gitu kan. Iya, banyak banget. Iya, nah jadi dia turun langsung gitu ke Indonesia. Saking penasarannya gitu. Iya, dia sangat penasarannya kayak Keren ya. gebu gitu loh kayak Ih, apa sih? iya. Penasaran gitu, Bagi- beneran gak? Iya, bagi dia masa tiba-tiba keren langsung ke purba, ada yang hilang nih. Menurut dia gitu. Kurang lah gitu. Iya. turun di situ. Terus 1889 maaf, dia itu kan pergi ke Sumatera, Goa Sumatera. Nah, dia ketemu Homo sapiens. Homo sapiens itu kayak Manusia purba pertama apa ya? iya pokoknya manusia purba, tapi itu bukan yang kayak dia cari gitu lah. Udah si Homo basic sapiens itu. itu. Iya. Udah biasa lah. Sering ketemu. Iya, terus dia akhirnya ke Jawa, terus di Tulungagung pada tahun 1889. Terus dia ketemu sama fosil tengkorak Homo wajakensis atau manusia wajak. Itu masih masuk Homo sapiens? Iya betul, itu dia itu termasuknya masih ke Homo sapiens. Jadi dia masih belum puas gitu loh. Dia turun lagi, dia pergi ke Madiun Trinil, Jawa Timur. Nah disitulah ia menemukan fosil kayak tengkorak sama tulang paha kiri yang hampir sempurna. Wah, keren banget. Iya keren banget gak sih? Iya, Nah disitulah fosil yang namanya Pithecanthropus erectus. Maaf ya kalau nyebutnya salah. Itu tuh manusia kera yang berjalan tegak. Kayak Udah manusia. tegak gitu. Iya, yang kayak pertengahannya. Iya, missingnya oh, dia iya, cari iya. itu. Nah dengan disitulah dia puas dengan penemuannya. Nah itu dari situ tujuan Dubais ke Indonesia. Nah, aku juga pernah baca nih artikel dari Cambridge Encyclopedia of Hunter Gators. Kalian tahu nggak? Enggak, aku nggak tahu. Kayak kurang tahu sih. Nggak pernah tahu. Nah, kata dia itu berburu dan mengumpulkan makanan itu kan merupakan bentuk adaptasi pertama manusia yang paling sukses pada dulu. Nah, itu mencakup itu 90% sejarah dari manusia. Sejarah manusia, maaf ya. Sampai 12 tahun, 12.000 tahun. Lama banget kan? Itu tuh sepuh gak sih coy? Iya, sepuh banget. Wah, keren banget. Nah, manusia dulu itu pakai cara ini. Pada saat buat itu ini ya, nyari makan gitu. nyari makan itu pakai kayak gitu. Demi hidup lah. Buat bertahan hidup. Oh, berani hidup. Nah, makanya berburu menjadi sarana utama buat bertahan hidup. Mungkin mereka belajar dari dulu-dulu ya, kan mereka kayak sebelum ada berburu ngapain nih, makan apa gitu. Nggak ada makanan kan, jadi mereka itu kayak berburu nyariin hewan gitu lah buat bertahan hidup. Nah, kehidupan manusia purba itu sejak Pithecanthropus sampai Homo sapiens. Ini yang tadi kita bahas. Iya, tadi kamu bahas ya kan, yang tadi sebelumnya masih berhubungan. Nah, cenderung ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh, kayak ganteng gitu. Iya, kayak mengikuti gerak hewan sama mata air, sumber mata air. Kan kayak berpindah-pindah nyari. Kalau nggak ada, nanti kita nyari ke yang lain. Ya, Iya, nomaden. Nah, kehidupan menetap belum dikenal kan namanya sedentar. Migrasi ini dipengaruhi beberapa faktor utama. Apa aja tuh? Yang pertama, adanya perubahan iklim yang ekstrim. Kedua, ada bencana alam. Ketiga, ada ancaman dari sesama hewan. Keempat, ada gangguan manusia. Nah, yang terakhir ini, tumbuh-tumbuhan biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah-daerah beriklim panas. Banyak juga ya faktor. Kan dulu kan banyak banget ya. Makanya sih mereka milih buat pindah-pindah. Iya, kenapa? beresiko juga. Iya. Di saat itu juga pasti banyak nggak yang kayak ya sekarang juga banyak konflik. Berarti itu konfliknya zaman dulu kan. Iya, iya. Iya sih. Iya. Ada Banyak yang ngancam banget. juga ya. Macam kayak iya kan. Heeh. Jadi tadi kan kalian habis mengenal corak kehidupan nih, kan? Terus kalian mau nggak hasil-hasil intinya hasil budayanya? Apa aja tuh? Apa tuh? Kira-kira? Jadi mereka tuh berburu menggunakan alat tertentu kayak apa ya? Kayak yang masih terbatas terus sederhana gitu. Oh, iya. Bahan-bahannya Alat-alatnya kayak kayak batu,
kayu sama tulang-tulang hewan yang masih keras gitu loh. Yang baru yang misal kayak kamu buru terus tulangnya diambil gitu. Iya, buat masih bisa buat ngebunuh gitu, buat hewannya ngebunuh ya. hewan. Oh, Iya. berarti kayak alternatif gitu juga ya. Iya. Terus temuan alat-alat ini tuh kebanyakan tuh dari Indonesia, kayak Di Indonesia itu banget cuy. Iya, Dari kayak- yang Jun itu tadi kan. Keren sih. kayak kampak perimpas. Rimbas ya. Itu apa itu? Ya, itulah intinya. Itu apa itu? Itu tuh sejenis kampak yang digenggam yang masih bentuk masif gitu loh. Oh, masif itu kalau nggak salah yang masih utuh. Yang masih utuh gitu. Masih kayak berbentuk masih itunya alami gitu, Masih alami gitu. Terus yang kedua tuh ada alat serpih. Apa Alat itu? serpih itu ini tuh ditemukan pertama kali sama von Coensinwald pada tahun 1934. Oh, lumayan jauh ya jaraknya dari Iya. yang itu. Yang 12.000 tahun. Eugene Boys. Iya, masih Iya. ini ya, masih Terus tuh yang ketiga tuh ada alat tulang. Alat tulang tuh kayak ya dari tulang hewan gitu yang sudah meninggal. Yang Terus tadi diambil tulangnya ya. Yang tadi ditemuin ada tulangnya terus buat ngebunuh gitu. seru banget ya belajar kayak gini. Jadi banyak gitu. Tahu banyak kan yang awalnya tadi kita nggak tahu jadi kita tahu kan sekarang. Iya, terus sejarah nenek moyang kita juga kayak gini. Yang ternyata. dulunya juga kontroversial jadi tahu jawabannya. Iya. Kita juga sempat bertanya-tanya kan, dulu gimana sih? Sekarang udah kejawab semua. Kita lebih tahu gitu. Iya, keren banget sih. Iya.